Teater yang ramai. Video berikutnya datang dari seorang pemburu hantu bernama Xiaolong dan temannya yang bernama Xiao Xin. Singkat cerita, mereka melakukan penelusuran ke sebuah gedung lama bekas teater di Cina bagian utara. Gedung ini telah ditinggalkan selama kurang lebih 40 tahun tanpa alasan yang jelas. Bahkan di gedung ini masih terdapat sebuah mesin tua, proyektor, dan film-film lama dari tahun 1980. Videonya mulai serius saat mereka memasuki ruang teater. Mereka sadar kalau ada orang atau sesuatu bersama mereka. 封闭似的，怪不得他妈是老他妈那啥了。哎，我这是啥呀？我操你妈是影吗？我这是啥呀？我操你妈是影吗？我滚你妈逼！别吵！我操！哎，没了！哎，我操！喂，我操你妈！我啊，人儿！我操你！啊！三！我操你妈！我去你妈呀！ Xiaolong dan temannya melihat bayangan yang disorot cahaya di tembok di depan mereka. Saat mereka sadar itu bukanlah bayangan mereka, mereka mulai mencari penjelasan logis sambil mulai sedikit ketakutan. Di saat mereka kebingungan tentang bayangan tadi, atmosfer di dalam gedung menjadi lebih berat.我操！我操！我老学你们！我操你妈！我操你妈！我你妈！谁呀？谁？啊！谁呀？谁？我操！我去！我操！我去！操你妈！ Deretan kursi paling depan dari yang tadinya tertutup tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lalu pintu keluar di samping kiri mereka juga tertutup dengan sendirinya. Mereka lalu mengejar sesuatu yang merupakan sumber atau pelaku dari kejadian barusan.我操你妈！兄弟，别鸡巴吃了，怎么了？过来！我别吃了，过来！我操！谁？我操你妈！操你妈！我操你妈！这东西够忍啊！现在。 Tidak bisa menemukan pelakunya, Xiaolong dan temannya kembali lagi ke ruang teaternya. Xiaolong dan temannya meminta si hantu untuk menunjukkan dirinya. Tidak tanggung-tanggung, Xiaolong memanggil si hantu dengan sebutan pengecut. 出来呀！出来呀！我出来呀！Sebuah ember besi tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. 操你妈！操你妈！操你妈！我操你妈！ Xiaolong dan temannya menendang serta membanting ember tersebut. Setelah itu,
kejadian buruk pun terjadi. 我操！我操你妈！哎，兄弟们看这上面！啊！我操！Di teater tua yang telah ditinggalkan selama kurang lebih 40 tahun, tiba-tiba mengalir listrik dengan sendirinya. Lalu Xiaolong menangkap sekitar 6 bayangan di sela-sela kursi teater yang sepertinya hanya diam melihat mereka berdua. 我怪坏了，你要来下去试试。那手机呢？操你妈的！来，再现身了！哎，我操，找去了！我操你妈！手机亮了！哎，手机，快点！ Setelah itu, lampu teater yang tadinya menyala lalu mati dengan sendirinya, termasuk senter dan flashlight Xiaolong. Ketika senter Xiaolong menyala kembali, mereka berdua langsung kabur dengan sekuat tenaga, meninggalkan teater tua itu. Kalian bisa cek penelusuran penuh Xiaolong barusan di channel YouTube-nya Outdoor Xiaolong. Sementara itu di Twitch. Selanjutnya video ini datang dari seorang streamer bernama Rabzi. Singkat cerita, Rabzi yang sedang streaming di apartemen milik temannya, lalu tiba-tiba ada kejadian paranormal. And I ended up getting a new house, and Jaden, chill, fam. I know it. But that is my fantastical story. Hold on one second. I gotta answer this text too. But yeah, that was the tragic story of my my bringing down of my dearest Lydia. Oh sweet Lydia. Oh Lydia, that encyclopedia. Lydia the tattooed lady. If you guys know where that's from, let me know. They should engrave on her tombstone. The store made some money. Yeah, exactly. Hello. Oh, Pluff's in here. Pluffaduff, guys. Make sure you check out Pluffaduff as well. Oh my! The fuck was that? Come, Elvis. Alrighty. Elvis, you pulling some shit on me? What the actual fuck, dude? I'm like shaking. What the fuck? What the fuck happened? Dude, the light, you just turned it off and it went back on? What the fuck? What the fuck? Oh my god. What the fuck? Bro, the switch is still down. I'm not even fucking with you. Hold on. This switch is fucking down. Can I pull this up on my camera? What the fuck, yo? It's still fucking down. Can you see that? It's still fucking down. What the fuck, bro? The fuck, Elvis? Get the fuck out of that house? What the fuck?
Okay, that's a thing. That fucking happened. That fucking happened. I'm like shaking like a motherfucker right now. I can't even fucking. What the fuck, bro? Scott just sent me a message. Hold on. Better call Bill Murray. You're gonna call Ghostbusters. Should I fucking call my fucking friend? Like, I'm legit shaking so fucking hard. Oh my god. Jesus Christ. I'm trying to open up Discord, but I can't stop fucking shaking. Alright, am I fucking delirious? Did everyone else fucking see that? Chillzone's in here. Yo, what's up, Chillzone? Hey, dude. What's up, PokeCat? Hi. What is happening in your freaking house? I don't know what's happening, but I'm Fucking freaking out. incredible. What the fuck? This is my fucking Same. like I'm watching. It's not like we needed. Guys, it's not like we needed any sleep or anything. Oh my god, what the fuck? Bahkan kucing Rabzi yang bernama Delbus, yang biasanya di sebelah Rabzi ketika dia streaming, seketika bersembunyi dan gak mau keluar. Elvis, come here. Come here. Come on. Rabzi, can you Elvis- fucking get out of that house Elvis right now, is fucking please? hiding right now. Elvis, no bullshit, is fucking hiding behind the fucking. Hold on. Fucking. Elvis, where the fuck are you, bud? Look at him, he's fucking hiding. Look at that shit. He's fucking hiding behind the fucking thing. Enlarge the screen. Yeah, you gotta fucking. Fuck the game at this point. Here, hold on. Seriously. Kejadiannya berlangsung selama 2 jam, lalu Rabzi memilih untuk mengakhiri streamingnya. Keluar. Video kali ini datang dari sebuah keluarga yang baru pindah ke sebuah rumah. Di luar sepengetahuan mereka, ternyata di rumah baru tersebut berhantu. Si ibu yang bernama Veronica Shannon mempunyai ide untuk memasang kamera. Setelah kamera-kamera itu terpasang, mereka menangkap orb atau keanehan cahaya dan beberapa suara aneh. Allow me to shed some light on the subject. Next spring, 2 of the Veronica lalu bercerita kepada teman-temannya tentang apa yang terjadi di dalam rumahnya. Lalu situasinya menjadi lebih tegang. Malam kedua anaknya tiba-tiba terbangun dari tidur mereka, lalu menangis ketakutan. Kamera CCTV di dalam rumahnya menangkap bayangan putih di saat si suami sedang pulang kerja. Lelah dengan semua kejadian-kejadian di rumah itu, mereka mencoba mencari jalan tengah dengan si hantu, yaitu dengan cara mediasi atau menanyakan langsung dengan hantunya. Akan tetapi cara ini nampaknya kurang bijak. Do you need help? Are you stuck here? Move the camera if you need help.
Oh my god. Are you in the boys' room? Shut up, don't be serious. Answers to what happened to you. If something bad happened. I'm scared to walk in the dark and I'm terrified. Move that back towards the screen. I'm following him, why? I didn't follow him at all. I'm not even moving it. You finally moved. This door's stuck. Get the fuck out of here. Sesuatu nampaknya menahan pintu di kamar anaknya. Sesuatu yang tentunya tidak baik. Kalian bisa lihat video barusan di YouTube-nya Veronica. Cerita rakyat. Gunung Benten Yama di Fukushima, Jepang telah menjadi saksi bisu atas peperangan di abad 15 sampai ke abad 17. Meskipun gunung itu telah menjadi tempat wisata bagi wisatawan lokal ataupun yang berasal dari luar negeri, banyak penduduk setempat mengatakan lebih baik jangan dinaiki karena banyaknya pusaka atau benda-benda yang ada penunggunya. Penduduk setempat juga yakin kalau gunung ini sangat berhantu, mengingat banyaknya prajurit yang gugur dari peperangan yang terjadi di sana. Kali ini ada seorang pemburu hantu yang bernama Fort Wall. Dia tidak menyadari apa yang dia rekam sampai dia pulang ke rumah lalu melihat kembali rekamannya. Di saat dia baru mulai menaiki tangga yang lumayan tinggi itu, ada sosok di ujung tangga itu yang berjalan dari kanan lalu ke kiri. Sosok ini sendiri tembus cahaya dan tidak memiliki wajah. Si pemburu hantu ini tidak menyadari apa yang dia tangkap. Dan saat dia mencapai ujung tangga dan merekam sekitarnya, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat merinding. Sesuatu tampak berjalan menjauhi si pemburu hantu ini. Tapi anehnya hanya jejak kakinya saja dari sesuatu ini yang terekam kamera. Itu belum semuanya. Salah satu komentar mengatakan kalau di awal video, selagi si pemburu hantu menaiki tangga, dia tanpa sadar menangkap penampakan hantu. Perhatikan baik-baik videonya. Kalian bisa lihat video lengkapnya di channel YouTube-nya Fort Wall. Rahasia di rumah itu. Seorang pemburu hantu yang populer berasal dari Rusia yang bernama Denis menginvestigasi sebuah rumah di kota Saint Petersburg, Rusia. Singkat cerita, rumah ini dijadikan tempat penelitian selama Perang Dunia Kedua. Penelitian ini dilakukan dengan manusia sebagai subjeknya.
Penduduk lokal bilang rumah ini dihantui oleh arwah para subjek penelitian yang tidak berhasil selamat. Dennis mulai menginvestigasi di saat malam, dan belum lama dia memulai investigasinya, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri terjadi. Все, друзья, вот и темнота наступила на улице, кромешная тьма. Сейчас я успел зайти. Либо здесь кто-то есть, хотя я шел, света не видел, фонариков, ничего. Слишком интенсивно бьет. Кто здесь? Кто здесь? Друзья, вот сейчас, когда я был в коридоре, здесь будто бы кто-то пробежал и смех. И главное, что детский смех был. Dennis mendengar suara dentuman dan diikuti oleh suara tawa anak kecil. Dennis berusaha mencari sumber-sumber suara itu, akan tetapi dia tidak bisa menemukannya. Lalu dia melanjutkan investigasinya, dan lagi-lagi dia dikejutkan oleh suara lainnya, yang kali ini benar-benar dekat. Pintu di belakangnya tiba-tiba tertutup dan diikuti oleh dua kursi yang digeser oleh sesuatu yang tidak terlihat dan menutup pintu itu. Dennis lalu melanjutkan investigasinya di lantai 2 dan memulai sesi tanya jawab dengan si hantu menggunakan spirit box. Dia mendapat beberapa jawaban acak dan lagi Dennis mendengar suara dari bawah. Lalu Dennis mencoba mencari asal sumber suara itu. Тут спину пихнул. Реально такое ощущение, как будто охренеть. Где этот свет? Это очень
Di saat Dennis berdiri di tangga, sesuatu mendorongnya cukup keras hingga dia tersungkur di lantai. Lalu dua kursi yang tadi kembali bergeser dan pintunya terbuka sendiri. Seakan ada sesuatu yang mengisyaratkan Dennis untuk keluar dari rumah itu. Dennis merasakan ada seseorang yang berlarian di dalam rumah itu. Lalu dia melanjutkan penelusurannya untuk menemukan jawaban dari serangkaian kejadian-kejadian barusan. Lalu kejadian lebih menyeramkan terjadi. Pintu-pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya, dan sesuatu dari bawah seperti terburu-buru menaiki tangga ke arah Dennis. Dia lalu mundur perlahan, menjauhi tangga, dan pintu di sebelah kirinya tertutup dengan sendirinya. Apa kalian pikir rumah ini dihantui oleh korban-korban eksperimen yang tidak selamat atau tidak? Kalian bisa lihat investigasi lengkapnya di channel YouTube Dennis. Boneka yang hidup. Di channel Spooky Links, si pemilik yang bernama Gerald sepertinya suka melakukan hal-hal yang berbau paranormal. Pemburu hantu, sesi tanya jawab Ouija, bahkan mengoleksi barang-barang aneh seperti boneka ini. Boneka ini awalnya dia beli di eBay. Si pemiliknya dulu mengatakan kalau boneka ini berhantu. Okay, so I did it again. I bought myself another haunted doll, quote. They've been saying that there's some kind of weird, scary haunting thing going on with it. Do I believe it's actually a spirit haunting inside this doll? Probably not. I'm not saying that I believe all of these ghost claims or anything like that. I think some of it is really interesting, and I think I believe some of them as in I believe that somebody saw something interesting, something weird. I'm not quite sure what I think ghosts are, but we'll see. Gerald lalu melakukan sebuah tes pada boneka ini. Sesi tanya jawab menggunakan EVP. I need to use a recorder and a mic and actually do all of this. So what I'm going to do is I'm going to talk to it, ask it questions, and then record and then see what we get. So what's your real name? Just come out and say hello. Do you know that you're dead? Is there anything you want to say to anyone? Do you have any unfinished business? Ketika dia memutar kembali rekamannya, dan ini pun terjadi. I heard some squeaks. Listen. Just come out and
Like it was like a weird faint me or something. I don't know. Do you know that you're dead? Is there anything you want to say to anyone? Okay. If you notice, I have goosebumps all over. Like, look. Like, literally, I have so much goosebumps. Kejadiannya makin gak bisa dijelaskan. Geralt bilang di saat malam dia mulai sering mendengar boneka ini bergerak. Untuk memastikan kalau memang boneka ini yang bergerak di malam hari, dia mencoba ide dari salah satu viewernya, yaitu meletakkan bonekanya di lantai lalu ditaburi tepung di sekitarnya. Kalau memang boneka itu yang bergerak, pasti ada jejaknya. Lalu dia pun merekam semua kejadiannya. Setelah kejadian itu, Geralt menjadi fokus dengan boneka itu selama 1 bulan dan menangkap beberapa kejadian tak terduga. Okay. I don't really know what's supposed to be done here. I don't know how this is supposed to react. Bagaimana menurut kalian tentang boneka itu? Apakah boneka itu benar-benar berhantu atau ini semua hanya settingan? Kalian bisa lihat semua videonya di channelnya Geralt. Asli atau settingan? Video ini datang dari seorang wanita yang tinggal di Belanda. Videonya berisi aktivitas paranormal yang terjadi di dalam rumah si wanita itu. Tidak banyak informasi mengenai video ini, tapi satu hal yang pasti, video ini benar-benar menyeramkan. What the fuck is that? Oh my god. Di postingannya, si wanita ini mengatakan kalau dia sedang sendirian di dalam rumahnya. Lalu dia mendengar suara-suara aneh. Lalu dia pun mengambil HP dan merekam semua kejadiannya. Mulai dari lampu gantung yang bergoyang dengan sendirinya, lalu lampu di dapurnya yang menyala dan mati dengan sendirinya. Ketika dia mengecek ke dalam dapurnya, dia menemukan semua pintu rak-rak di dapurnya terbuka. Cemas dan ketakutan, si wanita ini pun keluar dari dapurnya. Akan tetapi ada suara pintu yang datang dari dapurnya dan lampu di dapurnya pun mati. Tepat sebelum videonya berakhir, ada bayangan makhluk yang keluar dari pintu dapurnya. Sabia mengatakan di salah satu videonya kalau dia sedang mencari rumah baru untuk dirinya karena banyaknya gangguan di rumahnya yang sekarang. Akan tetapi banyaknya dukungan dan support dari viewernya, dia tetap memberanikan diri untuk merekam kejadian di rumahnya.
Wat is er toch aan de hand? De lamp is stil. Dat is dat vieze, creepy ass keukentje. Kijk, dat bedoel ik dus. Dat is dat licht. Fuck, ik kwam dus. Dit gaan we doen, ja. Zie, er is hier dus. Dit is dus het lichtknopje. Het is echt helemaal niet. Deze deur is gewoon dicht. Er is hier gewoon echt helemaal niemand. Fuck. Zie je zo'n ding? Kijk. Dat bedoel ik dus. Dat bedoel ik dus. Oh my god. Er is hier echt helemaal niemand. Oh fuck. Nou, dit is het weer, hè? Pintu geser yang terlihat berat untuk digerakkan tiba-tiba bergeser sepenuhnya dengan sendiri. Sabia lalu ketakutan, akan tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dan lampu di dapurnya kembali menyala dan mati tanpa ada seseorang di dalamnya. Serta pintu lemarinya terbuka dan tertutup. Sabia tidak bisa menemukan penjelasan terkait hal-hal barusan. Di malam yang lain, ketika dia sedang merekam, gangguan-gangguannya menjadi lebih agresif. Dat ding beweegt. Kijk, zie. Poes gaat er ook al vandoor. Oh. Is dit allemaal? Ik vind het helemaal niet leuk. Ik ben dus helemaal alleen. Oh, dat ding. Oké, ik ga hier weg. Oh, er gebeurt allemaal te veel in mijn huis. Lalu di tengah-tengah semua kejadian ini, Sabia menangkap sesuatu yang sepertinya pelaku dari kejadian ini. Wat is dat? Oh, the fuck, joh. Fucking licht elke keer. Oh. Dat was een stem. Dat was een stem. Oh, Jezus. Wat is dat? Selagi lampu di ruang tamunya hidup dan mati dengan sendiri. Kali ini dia benar-benar ketakutan dan hanya merekam dari tempat tidurnya. Dia mengatakan di video ini kalau dia mendengar suara anak kecil, tapi sayangnya terlalu kecil dan hampir nggak bisa didengar. Akan tetapi itu bukanlah bagian terseram dari videonya. Apakah kalian melihatnya?
Jadi apakah rumah Sabia benar-benar dihantui oleh sesuatu yang jahat? Tulis pendapat kalian. Kalian bisa lihat semua video Sabia di channel YouTube-nya, Sabia L. Rumah itu. Seorang YouTuber bernama Eric Garner memiliki konten urban exploration atau penjelajah tempat-tempat yang ditinggalkan. Ya, sekalian juga pemburu hantu sih. Ngomong-ngomong, di salah satu videonya seorang perempuan yang bernama Natalie mengatakan kalau di rumahnya terjadi beberapa aktivitas paranormal. Awal kejadiannya, ketika si ibunya Natalie menyewakan lantai 2 rumah mereka ke seorang wanita tua. Ketika si wanita tua itu pindah ke rumah mereka, disitulah hal-hal aneh terjadi. Mereka mendengar suara-suara di tengah malam, barang-barang yang berpindah sendiri, dan sering mencium bau yang aneh datang dari atas atau dari lantai 2 mereka. Yang paling aneh adalah si wanita tua itu sendiri. Dia menghindari Natalie dan keluarganya. Si wanita tua itu nggak pernah bilang hai atau menyapa mereka selagi mereka berpapasan di tangga. Jika mereka mengetuk pintu si wanita tua ini, dia tidak akan menjawab. Seiring hari, kejadian di rumah itu menjadi lebih menyeramkan. Di suatu malam, putri Natalie yang berusia 10 tahun terbangun dari tidurnya sambil berteriak dan menangis. Ketika ditanya ada apa, dia bilang kalau ada sesuatu mencakar bagian belakangnya. Ketika dicek, benar saja kalau ada 3 garis panjang bekas kuku tangan. Di malam itulah mereka langsung keluar dari rumah itu dan mengungsi ke rumah kerabat terdekat mereka. Dan rumah itu telah kosong selama 2 minggu. Eric yang diminta oleh Natalie datang lalu menginvestigasi rumahnya. Pues se fueron de rápido ese día, no recogieron nada. Dijo, pues sí me dijo que iba a haber incluso hasta comida, hasta frijoles aquí. Hoy huelen feo, parecen como están enlamados. Lo que veo es que hay muchas fotos de niños. Apa kalian melihatnya? Lo que veo es que hay muchas fotos de niños. Di sini barusan ada seorang gadis kecil yang berpakaian serba putih tertangkap kamera Eric. Tapi Eric sendiri gak menyadarinya. Yang aneh adalah rumah itu seharusnya kosong. Oh, esa muñeca da miedo. Eric lalu menemukan sebuah boneka. Saat si pemilik rumah, Natalie dan ibunya melihat video itu, mereka mengatakan kalau boneka ini bukanlah milik keluarga mereka. Lebih menyeramkan, ketika Eric melewati tempat itu lagi, boneka yang tadi itu menghilang. Eric lalu menginvestigasi kamar tidur, dan kejadian yang gak masuk akal pun terjadi. ¿Qué pedo? Veo que se mames. Puta madre. Ay, que me da manos porque estoy nervioso. Ketika dia sedikit demi sedikit mengintip ke arah tirai pintu yang dia lihat tadinya bergerak, dia malah menemukan sebuah bayangan. Bayangan itu seperti mengikuti Eric. Lalu ketika Eric sadar, bayangan itu seketika bersembunyi. Eric lalu mengecek ke arah toilet. Dan tidak menemukan apa-apa. Kemudian Eric memutuskan untuk keluar dari rumah itu.
Seseorang yang menggunakan jubah ungu, yang nampaknya si wanita tua itu, datang menaiki tangga. Dia menunggu si wanita itu lewat, lalu cepat-cepat keluar ke jalanan. Apakah Eric menangkap beberapa aktivitas paranormal di rumah itu, atau ini semua hanyalah settingan? Kalian yang tentukan. Kalian bisa lihat video lengkapnya di channel YouTube-nya Eric. Teater bekas. Phil Koch biasanya menginvestigasi sebuah lokasi berhantu bersama grupnya yang bernama Wisconsin Paranormal Society. Tapi di Alchemist Theater yang berlokasi di Bayview, Wisconsin, Amerika Serikat, Phil memutuskan untuk datang sendiri menginvestigasi sebuah teater bekas yang rumornya sangat berhantu. This is the theater. I got a camera set up in this corner here, and we got a furnace running, so there's sound. But I'm just gonna sit and listen, and just let the camera roll. I don't know. Let's see what happens. Sitting here for a while. Nothing going on. What the hell? Something just moved. Something just moved behind me. Jeez. Something just moved behind me. Jeez. Okay. Phil merekam kursi di belakangnya, tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dia merasa sedikit ketakutan dengan kejadian barusan. Akan tetapi itu belum seberapa dengan apa yang akan dialaminya di lorong basement teater tersebut. Okay, it's 1:15. I haven't heard anything yet. I haven't even gone back yet to check on this prop that's there. I keep hearing things walking around, but that's probably tenants upstairs. So, it sounds like from upstairs, but there might be people up there. Alright. It's 1:25. Still haven't heard anything besides random creaking. Hello? Anybody in here? Besides the people upstairs. Okay. Well, I'm gonna see if this prop is still back here again. And then we'll take a look. Come on! See if this prop is still back here again. And then we'll take a look. Come on! That's not cool. That door open? No, the door was open. That door was closing. If anybody's in there messing with me, I'm gonna kick your ass. Oh, jeez. Hello? Okay, I don't see anything in here. Hello? Hey. Cameras. Out. Cameras. Out. Setelah semua kejadian-kejadian yang barusan, Phil mengatakan kalau dia nggak akan menginvestigasi sendirian lagi.
Jadi semua ini merupakan ulah penunggu tak kasat mata yang tinggal di bekas teater itu? Hotel Badut. Dua orang pemburu hantu yang berasal dari channel YouTube Paranormal Voyage yang bernama Jonathan dan Celia mendatangi sebuah hotel di Nevada, Amerika Serikat. Yang membuat hotel ini tidak biasa yaitu hotel ini mempunyai setidaknya 2000 boneka badut dan figur-figur badut yang berskala besar. Lebih menyeramkan lagi, hotel ini dibangun di dekat pemakaman lokal yang berusia 100 tahun. Di mana ada 300 orang yang dikubur di sana dari tahun 1901 sampai 1911. Setengah dari kuburan itu diisi oleh korban penyakit yang disebut Tonopah Plague. Dan tidak lama setelah itu, setengahnya lagi diisi oleh korban ledakan tambang liar yang terjadi di sana. Pegawai dan staf hotel mengatakan kalau mereka sering melihat dan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pintu-pintu yang terhempas dengan sendirinya, kunci-kunci kamar yang tiba-tiba menghilang, serta mereka mengatakan kalau di shift malam, mereka terkadang mendengar suara-suara bisikan. Lalu para pengunjung di motel ini juga bersaksi kalau mereka melihat penampakan-penampakan di dalam kamar mereka. Happened in this room? I was shaking out the sheets like normal and it felt perfectly normal except right down the middle there was like a body. And I just dropped the sheets and walked out. I just couldn't do it. I was like, okay, so yeah, I just went and did the rest of the rooms and I came back later and it was normal, but... What can you tell me about your experiences here at the Clown Motel? Like around 2 or 3, about 3:30 around there, I'm facing to where there's a table and 2 chairs and I can literally see 2 shadows just sitting right there. Like the silhouettes of somebody sitting there? Yeah, and then they'll start playing with my bathroom doors. Like I literally will leave the light on the bathroom door and my door's shut. And in the morning when I get up, literally the light's off, door's open. Sometimes they turn on the shower and they flush the toilet. So it's like... Di saat Celia menginterview sang pemilik hotel, dia mengatakan kalau dadanya seperti terbakar. Most of the time, every week I'm listening something. Somebody is telling something weird story. They are seeing orbs. They are seeing people talking inside. Door shuts. Can you stop for a second? Mm-hmm. Because my chest is burning. Your chest is burning? I just feel uncomfortable. I need air. You want to turn on the cooler? No. Let me see. You want to go out a little bit? Yeah, I need a little air. Yeah. Where at? Is there anything on my chest Where? anywhere? Like here? It's red. What's wrong? I got like heart palpitations real strong and like I feel nauseous and I feel like I needed to stop talking. Mereka berdua lalu melanjutkan investigasi mereka dengan sesi tanya jawab menggunakan spirit box di lobi hotelnya, di mana ada satu boneka yang berukuran manusia. Mereka mendapatkan beberapa jawaban, tapi mereka sedikit kecewa karena mereka menginginkan boneka itu menggerakkan tangannya. Di saat mereka sedang membereskan alat-alat mereka, sesuatu pun terjadi. Amazing. Guys, that was cool stuff, wasn't it? Yeah, I wish his hand would move. Yeah, but you know what? That takes a lot of energy, man. Yeah, it does. Yeah. Okay, he should leave that one light But I will tell you this, from what I've experienced tonight, you guys really have a connection in this room. Mhm. Whatever else is in this room. Need my help, Jonathan? You know what? I don't have a connection. I don't have a... His hand just moved. Really? It's down. It just moved. I just watched. Whoa. What happened there? Both hands fell. Both. Thank you. Both hands just moved. This camera's rolling. Holy Tell me I didn't block that. I hope to God I didn't block that. No. If you're right here, you was run in the way. He was right here. Rule out vibration. We've been all around here. I literally all night. walked All around night. here All around night. the I've circles. walked over there. I've walked And it back has and not forth. moved.
What you just witnessed is real poltergeist activity. Not once, but twice. Just before I turn the lights on, you can see the clown's right hand slightly move. Shortly after, the right hand comes completely off the top of his lap. Once Celia brings this to our attention, all three of us witnessed the left hand fall down. This completely blows our minds. We do not feel vibration was a factor, as we had walked around the clown all night and the hands never budged. I knew just as soon as I would say cut cameras, something would happen, so I left 2 rolling just in case, and I'm glad I did. Apakah mungkin arwah dari korban-korban kejadian tragis yang ada di kuburan itu mendatangi Hotel Badun ini? Kalian yang putuskan. Kalian bisa cek investigasi penuh barusan di channelnya Paranormal Voyage bersama Jonathan dan Celia. Peserta kelima. Di suatu malam di tahun 2011, 4 sekawan yang sedang santai sehabis dari sebuah pesta. Lalu salah satu dari mereka mencoba kamera yang baru dibeli. Tanpa sengaja, dia pun merekam sesuatu yang menakutkan. Aí, fim da festa aí, pessoal. Comprei a câmera nova. Vamos colocar um vídeo no YouTube aí, ó. Ai, que vergonha, não faz isso. A Josi capotada já, com sono. Aí, Thiago, a câmera que eu comprei nova aí. Vermelhinha e tal. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Mano, eu vi alguma coisa aqui, Thiago. Tem alguma coisa que passou aqui, velho. Ih, velho. Tô falando sério, cara. Tô falando sério. Vem aqui comigo, cara. Tem nada aqui não. Eu vi uma coisa assim, cara. Tá louco, mano? Maluco. Maluco. Eu vou voltar a câmera. Eu vou voltar. Seseorang berjalan melewati jendela di dapurnya, tepat di belakang temannya. Dia lalu mengecek ke arah dapurnya, tapi tidak menemukan siapa-siapa di sana. Anehnya, pintu di kamar mandinya terbuka dengan sendirinya serta lampu di dalamnya. 10 tahun dari sekarang, si pemilik video ini bilang kalau rekaman ini 100% asli dan tidak diedit. Tapi, bagaimana menurut kalian?